Oke, sebelum kita mulai, mari kita baca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, doa selesai. Nah, kita bahas yang infeksi saluran kemih dulu ya, Bang. Baik, Dek. Suara Fikri jelas, Bang? Jelas, Dek. Nah, infeksi saluran kemih artinya adanya mikroorganisme di dalam urin. Jadi mikroorganisme ini bisa menginfeksi ya saluran perkemihan. Nah, ketika kita jumpai mikroorganisme ini ya kadarnya di atas 10.000, di atas 100.000 atau 10 pangkat 5, maka kita katakan dia sebagai infeksi saluran kemih. Nah, ada beberapa terminologi dari infeksi saluran kemih. Yang pertama disebut sebagai bakteriuria bermakna tanpa klinis. Nah, bakteriuria bermakna tanpa klinis ini ya ISK, infeksi saluran kemih yang asimptomatik. Nah, jadi pasiennya ketika kita periksa kadar mikroorganisme di urinnya di atas 100.000 tapi tidak memiliki gejala. Kemudian ada bakteriuria bermakna tambah klinis ISK, di mana bakteriurianya dijumpai ada mikroorganisme di atas 100.000 dan ada gejalanya ya simptomatik. Nah, penemuan bakteri pada pemeriksaan urin pada ISK kita bagi tadi kan ada yang bergejala. Kalau misalnya pasien datang dengan keluhan ISK itu ada banyak, tergantung ISK-nya ISK atas atau ISK bawah, nanti kita lihat apa perbedaannya. Intinya dia datang dengan gejala-gejala ISK, kalau hasilnya dari mikroorganisme urinnya didapatkan di atas 1.000 atau di atas 10 pangkat 3, maka sudah kita katakan ISK. Kalau yang tidak bergejala, ya, bakteri yang dijumpai itu haruslah minimal dia 10 pangkat 5 baru kita katakan ISK atau 100.000. Nah, pemeriksaannya pun kalau ISK yang tidak bergejala ini dilakukan sebanyak 2 kali. ISK tidak bergejala sering disebut sebagai bakteriuria asimptomatik. Nah, seandainya pasiennya pakai kateter, nah kita ambil urinnya dari kateter, maka ya 10 pangkat 2 saja pun mikroorganismenya sudah kita katakan sebagai ISK. Kalau dari fungsi suprapubik kita bagi menjadi bakteri yang negatif, gram negatif, dan bakteri gram positif. Artinya, kalau misalnya kita tusuk suprapubiknya pakai jarum, kita aspirasi, kita ambil urinnya, kalau dijumpai bakteri gram negatif, berapapun bakterinya yang gram negatif, maka tegaklah dia ISK. Tapi kalau bakteri gram positif itu harus beberapa ribu, 1.000 atau 2.000 atau 3.000. Nah, dalam pengambilan spesimen dari urinnya kan Bang, itu bisa saja pasiennya pemeriksaannya menunjukkan negatif palsu. Artinya seolah-olah dia negatif padahal dia positif ISK. Apa yang menyebabkan negatif palsu? Pasiennya sebelumnya udah pernah nih berobat ke dokter dan mendapatkan obat. Kalau dia berobat ke dokter, mendapatkan obat, pastilah obat yang diberikan adalah obat antimikroba atau antibiotik. Atau dia mendapatkan terapi diuretik. Atau pasiennya sebelum pemeriksaan sudah minum yang banyak, kemudian waktu pengambilan sampelnya kurang tepat, ya. Kemudian ada peranan bakteriofag. Nah, kemudian di sini dikatakan ya, piuria yang bermakna atau signifikan piuria bila dijumpai adanya neutrofil lebih dari 10 per lapangan pandang. Piuria itu artinya
dijumpai ada leukosit di urin. Nah, leukosit yang dimaksud adalah leukosit yang neutrofil, di mana kalau dijumpai lebih dari 10 neutrofil per lapangan pandang, kita sebut dia sebagai piuria. Oke Bang, sampai di sini ada yang mau ditanya Bang? Belum ada, Fik. Nah, kalau nanti ada soal ditanya siapa yang lebih sering ISK pada perempuan atau pada laki-laki, jawabannya ISK pada perempuan. Ada perempuan ya, Fik? Karena memang struktur anatomi dari uretra perempuan itu pertama lebih pendek, jadi lebih mudah penyebaran infeksinya karena biasanya infeksi ISK ini penyebarannya dari ascending, dari bawah naik ke atas, kemudian antara lubang uretra dan lubang anus itu terlalu berdekatan sehingga biasanya kalau dia buang air kecil, nah dia nanti ceboknya itu dari belakang ke depan. Nah ini kalau dari belakang ke depan berarti nanti dari anus kena ke uretra. Nah ini bisa terkontaminasi uretranya oleh mikroorganisme. Nah kemudian faktor pencetus ISK atau faktor predisposisi ISK artinya faktor-faktor ini bisa menimbulkan keadaan ISK. Contoh adanya batu, ya, litiasis, adanya batu di saluran kemih. Ada sumbatan di saluran kemih, bisa karena batu, bisa karena tumor. Ada penyakit ginjal polikistik, nekrosis di papilar-papilar ginjal, pasien yang DM pasca transplantasi ginjal, nefropati, penyakit sickle cell disease. Sickle cell disease ini penyakit anemia, di mana nanti dijumpai ada HBS pada pasien. HBS nanti bentuk eritrositnya seperti bulan sabit, ya, sickle cell disease. Nah, yang paling sering di soal nanti ini Bang, senggama. Hampir semua soal yang kita lihat yang Abang kirim itu, pasien ISK pasti dia riwayatnya baru saja menikah sebulan 2 bulan yang lalu. Nah, jadi baru saja melakukan senggama yang aktif, ya kan, pengantin baru kan senggama pasti dia melakukan senggama yang sering. Nah biasanya ya setelah senggama tidak dicuci atau tidak ada langsung tidak dicuci ya. Nah ini bisa menyebabkan risiko terjadinya ISK. Nah, jadi salah satu faktor risikonya nanti dia nggak bilang senggama, tapi baru saja menikah sebulan sampai 2 bulan yang lalu. Nah, kemudian pasiennya hamil, pasien yang KB dengan tablet progesteron, dan pasien yang memasang kateter. Mikroorganisme yang paling sering itu adalah mikroorganisme yang E. coli. Ya, jadi mikroorganisme tunggal dia. E. coli paling sering diambil atau didapatkan atau diisolasi dari pasien dengan infeksi yang asimptomatik maupun simptomatik. Mikroorganisme yang lain yang bisa menyebabkan ISK adalah Proteus sp, Klebsiella sp, dan Staphylococcus dengan koagulase negatif. Nah, ini bisa menyebabkan ISK juga. Oke. Kemudian bisa juga mikroorganisme yang lainnya, contohnya golongan-golongan Staphylococcus, tapi jarang, kecuali setelah kateterisasi. Jadi ini juga salah satu kunci. Kalau pasiennya sedang memasang kateter, atau pasiennya ada riwayat pemasangan kateter sebelumnya, sekarang ISK, kemungkinan mikroorganisme penyebabnya itu adalah si Staphylococcus. Nah, klasifikasi ISK. Bukan E. coli dia ya, Dek. Kalau seandainya pemasangan kateter itu ya, berarti ya? Enggak Bang, ini dari buku penyakit dalam dibuat Staphylococcus Bang. Yang paling sering memang E. coli. Yang paling sering semuanya keseluruhan E. coli. Karena kan E. coli itu nanti penyebarannya kan dari anus, kemudian ke uretra, kemudian dia baru ke saluran kemih, ya kan Bang? Naik dia ke atas. Berarti tetap Staphylococcus ya? Tapi kalau misalnya dari kateter kemudian pemasangan ya kateter lah ya, kateter itu penyebarannya nggak dari kolon, nggak dari anus, tapi langsung dari kateternya itu. Nah biasanya paling sering disebabkan oleh si Staphylococcus. Oke. Nah, ISK kita bagi menjadi dua, ada ISK atas, ada ISK bawah.
ISK atas kita bedakan lagi. Ada pyelonefritis akut atau PNA, ada pyelonefritis kronik atau PNK. Nah, PNA ditandai dengan adanya infeksi saluran kemih. Adanya inflamasi pada parenkim, ya, pada parenkim ginjal akibat infeksi bakteri. Nah, kalau PNK, pyelonefritis kronik, infeksi bakteri berkepanjangan atau sejak kecil dan sering diikuti dengan adanya jaringan ikat pada parenkim ginjal. Jadi perbedaannya, kalau yang akut belum ada jaringan ikat terbentuk di parenkim ginjalnya. Kalau yang kronik, ya, keluhan ISK sudah berulang-ulang dialami, ya kan? Kemudian sudah terbentuk jaringan ikat di parenkim ginjal. Tanda dari pyelonefritis itu, ya kan Bang? Pyelonefritis itu tandanya, baik yang akut maupun yang kronik, pasiennya demam lebih dari 3 sama dengan 38 derajat Celcius dan tambah menggigil, bisa disertai menggigil. Kemudian nyeri, ketok, CVA. Nah, ini ISK atas. Kalau ISK bawah klinisnya tergantung gender. Kalau yang perempuan, jadi ISK bawah ini ada sistitis. Sistitis ini peradangan infeksinya pada kandung kemih. Kalau pyelonefritis tadi, infeksinya pada parenkim ginjal. Kalau yang sistitis, infeksinya itu pada kandung kemih. Nah, infeksi pada kandung kemih. Kemudian, jika kita periksa urinnya dijumpai ada bakteri urea yang bermakna lebih dari 10 pangkat 5. Nah, selain dari sistitis, ada yang kita sebut sebagai SUA. SUA ini adalah sindrom uretra akut, di mana klinis sistitis tanpa ada mikroorganisme. Artinya, dia ada keluhan-keluhan sistitis, tapi ketika diperiksa urinnya tidak ada mikroorganisme. Ya, maka kita sebut dia sebagai SUA, sindrom uretra akut, ya, atau disebut juga sistitis abakterialis, ya, disebut juga sistitis abakterialis. Nah, oke. Kalau pada laki-laki, klinisnya bisa sistitis, bisa epididymitis, bisa uretritis. Nah, kalau klinis sistitis pada laki-laki dan perempuan, itu umumnya sama, pasiennya ada keluhan anyang-anyangan. Anyang-anyangan ini dia frekuensi kencingnya meningkat. Dia sering kencing, tapi tidak puas, ya. Itu anyang-anyangan. Kemudian nyeri, tekan, suprapubik. Kemudian ada nyeri saat BAK atau panas saat BAK, disebut sebagai dysuria. Nah, kalau epididymitis, epididymitis ini sebenarnya lebih sekarang kalau lebih digolongkan ke infeksi menular seksual. Nah, epididymitis nanti ada Klensai-nya positif dia, Bang. Klensai-nya positif. Kalau misalnya kita angkat testisnya ke atas, maka nyerinya akan mereda, itu Klensai. Nah, jadi kalau kita angkat testisnya ke atas, nyerinya akan mereda. Tambah demam. Berarti diangkat dulu ya, baru. Ya, diangkat. Ada dia bilang nanti nyerinya mereda ketika diangkat, itu Klensai-nya positif. Kalau yang lain sama, nanti bisa ada keluhan nyeri saat buang air kecil, nyeri saat senggama. Jadi kan epididymis ini tempat pematangan sperma. Jadi dia nyeri saat ejakulasi.
Nah, letaknya itu dia di atas testis. Ini testis, dia letaknya kayak gini, di atas ini. Nah, tempat pematangan sperma. Jadi kalau dia meradang, testisnya kita angkat, nah, maka skrotumnya kan menjadi relaksasi. Jadi nyerinya akan berkurang. Tapi kalau nggak kita angkat, skrotumnya menjadi tegang. Kalau misalnya dia tetap berada tergantung kayak gitu, skrotumnya itu otot-otot kremasternya tetap tegang. Jadi salah satu yang membuat dia nyeri adalah ketika kremasternya itu tegang. Kalau kita angkat kremasternya relaksasi, maka nyerinya akan berkurang. Itu brain sign positif. Kalau uretritis, keluhan khasnya dia dysuria saja, Bang. Dysuria. Bentar ya, Bang. Halo? 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 Bentar ya, Bang. Halo? Hmm. Lagi ngajar, ntar ya. Sorry, Bang. Ada Iya, telepon. nggak apa-apa. Nah, Nyeri jadi kalau saat BAK berarti ya? dysuria saja, tanpa disertai ada nyeri suprapubik, tanpa disertai ada frekuensi kencing yang meningkat. Dia dysuria saja. Nah, sebenarnya uretritis ini paling sering penyebabnya nanti gonore. Jadinya dia masuk ke IMS, infeksi menular seksual. Untuk Boleh patofisiologinya, dibuatkan Bang. di situ? Ya, Bang? Ya, Bang? Halo? Ya, Bang? Boleh dibuatkan di situ, dibuatkan uretritis dysuria, memang dalam kurung lebih sering pada IMS, Dek. Iya. Ya, oke. Makasih ya, Dek. Makasih. Lebih sering Pada IMS oleh gonore. Makanya kan, Bang, ISK ini kita bagi dua aja, ISK atas, ISK bawah. ISK bawah tergabunglah semua di situ. Ada sistitis, ada uretritis, ada epididymitis. Nah, pembagian besarnya cuma dua, atas dan bawah. Nah, patofisiologinya kan, Bang, ISK ini disebabkan oleh mikroorganisme yang naik dia dari bawah. Dari uretra masuk dia ke dalam kandung kemih. Bisa juga disebabkan oleh kelainan-kelainan ginjal yang ada riwayat endokarditis sebelumnya. Nah, biasanya penyebab endokarditis ini si Staphylococcus aureus. Endokarditis karena jantung, Dek? Iya, dia, Bang. Endokarditis. Jadi awalnya biasanya endokarditis ini kan penyebabnya macam-macam. Bisa karena pertama gigi yang berlubang. Gigi yang berlubang, di situ nanti ada Staphylococcus, dia masuk ke pembuluh darah, singgah ke jantung, dia menginfeksi lapisan dalam jantung, endokardium, jadi endokarditis. Atau pasien setelah pemasangan katup jantung buatan bisa juga menjadi endokarditis. Pasien yang sebelumnya mendapatkan infus atau mendapatkan suntikan dari intravena. Nah, di kulit kita itu kan banyak sekali terdapat Staphylococcus flora normal, kan, Bang. Jadi masuk Staphylococcusnya, misalnya asepsisnya kurang baik, masuk sampai ke jantung, dia menyebabkan infeksi di jantung, terjadilah endokarditis. Untuk endokarditis ini nanti ada setelah itu nanti si Staphylococcus aureus ini dia bisa ikut peredaran darah ke saluran kemih, ke ginjal, ke vesicula urinaria, menyebabkan ISK setelah mengalami endokarditis. Nah, keadaan ini sering terjadi pada nefritis Loughlane. Jadi, ini keadaan di mana terjadi kelainan ginjal setelah adanya endokarditis, dan biasa penyebabnya itu si Staphylococcus aureus. Nah, manifestasi klinis untuk pyelonefritis akut, pasiennya demam tinggi. Dia bisa mencapai 39,5 sampai 40,5 derajat Celcius. Kemudian menggigil, nyeri pinggang. Nah, nyeri pinggangnya ini bisa dibilang atau dilakukan pemeriksaan nyeri ketok CVA. Kemudian biasanya sebelumnya itu didahului oleh sistitis atau ISK bawah dulu, karena penyebarannya kan dari bawah naik ke atas. ISK bawah atau sistitis, nah keluhannya nyeri suprapubik, polakisuria, ya, nokturia, sering kencing-kencing malam,
dysuria, stranguria. Nah, ini sama, intinya nanti ada sering kencing, kemudian dia kencingnya panas, kemudian nyeri pada saat berkemih. Nah, satu lagi manifestasi yang harus diperhatikan adalah SUA. Ya, SUA tadi sulit dibedakan dengan sistitis. Kenapa? Karena SUA ini lebih sering terjadi pada perempuan juga, usia 20 sampai 50 tahun. Klinis SUA ini sangat sedikit, sangat miskin. Artinya hampir tidak ada gejala klinisnya. Kalaupun ada, hanya dysuria dan sering kencing saja. Disertai ya, kalau kita periksa mikroorganismenya di bawah 100.000 atau di bawah 10 pangkat 5. Biasanya hanya 10 pangkat 4, hanya 10 pangkat 3. Nah, ini kita sebut sebagai SUA atau Cystitis A bacterialis. SUA kita bagi menjadi 3 kelompok. Ada piuria, di mana kalau kita biarkan urin E. coli-nya, kita jumpai kita biarkan urin, kita jumpai ada bakteri E. coli. Nah, kalau kita lihat kadar E. coli-nya itu di dalam urin 10 pangkat 3 sampai 10 pangkat 5, berarti 1000 sampai 100.000. Nah, infeksinya dari periuretral atau uretra sendiri, artinya dari sekitar uretra atau dari uretra itu sendiri. Yang kedua ada leukosituria. Leukosituria artinya ada leukosit di urin. Kita jumpai leukosit sebanyak 10 sampai 50 per lapangan pandang. Kemudian kalau kita kultur urinnya tidak dijumpai mikroorganisme, artinya steril. Kemudian kalau kita kultur khusus ya, Chlamydia trachomatis, maka bisa kita jumpai ada Chlamydia trachomatis atau ada bakteri anaerob di sana. Nah, yang ketiga, tidak ada keduanya. Tanpa piuria, ini piuria ya Bang, tanpa piuria, dan biakan sterilnya juga, biakan urinnya juga steril. Ya, jadi tidak ada leukosituria, tidak ada piuria, dan biakan urinnya juga steril. Nah, jadi ISK ini banyak sekali klasifikasinya. Ini klasifikasi berdasarkan rekurennya, berdasarkan kekambuhannya. ISK rekuren kita bagi menjadi 2. Ada yang reinfeksi. Reinfeksi artinya pasiennya ini udah pernah ISK sebelumnya, ya kan? Kemudian sekarang ISK lagi dengan waktu lebih dari 6 minggu. Pas kita periksa mikroorganismenya berbeda. Contoh, sebelumnya 7 minggu yang lalu dia ISK karena Staphylococcus. Sekarang 7 minggu setelahnya ISK-nya penyebabnya E. coli. Nah, berarti mikroorganismenya berlainan, kita sebut sebagai ISK yang reinfeksi. Nah, kalau yang relapse infection ya, ISK yang relapse, setiap kali infeksi disebabkan oleh mikroorganisme yang sama. Oke, biasanya penyebabnya ini karena terapi yang tidak adekuat. Jadi sebelumnya penyebabnya E. coli, sekarang juga E. coli. Nah, 6 bulan juga, Dek? Ya, Bang. 6 minggu juga. Kalau untuk relapse ini nggak ada batas waktu, Oh, dia, ada, Bang. asal sama aja, mikroorganismenya udah boleh. Oke. Nah, ini klasifikasi ISK rekuren dan mikroorganismenya. Ya, jadi ada yang pasiennya sekali-sekali ISK, ya, tapi jenis yang reinfeksi, mikroorganismenya berlainan. Ada yang sering ISK, sering episode ISK, atau dia menetap ISK-nya persisten. Ya, kalau yang sering episode ISK, mikroorganismenya berlainan lebih sering pada wanita. Kalau ISK persisten, biasanya mikroorganismenya itu sama, menetap ya, relapse. Nah, kalau ISK yang sudah diterapi tapi nggak sembuh-sembuh, tetap berulang, biasanya itu mikroorganismenya sama karena terapi yang tidak adekuat, terapinya tidak sesuai. Oke, nah, jadi ini nanti sebenarnya nggak harus dihafal kali ya Bang. Istilahnya, Abang cukup tahu yang reinfeksi sama yang relapse. Reinfeksi mikroorganisme berlainan,
relapse mikroorganismenya sama. Yang sama. Nah, hubungan antara lokasi infeksi dengan manifestasi klinis. Nah, kalau infeksinya dia di parenkim ginjal, pasiennya tadi paling utama demam 39,5 sampai 40,5. Kemudian nyeri punggung, bisa disertai muntah, bisa disertai skoliosis dan penurunan berat badan. Kalau masalahnya di vesika urinaria, sistitis, maka keluhannya nyeri suprapubik, dysuria, frekuensi berarti sering kencing, urgensi dia tidak bisa menahan kencing. Jadi sering terpipis, ya sering pipis celana dia. Setiap dia mau kencing langsung keluar kencingnya tanpa bisa ditahan. Nah, oke. Indikasi investigasi lanjutan setelah ISK. Jadi pasien yang sudah kita diagnosis sebagai ISK, maka harus kita investigasi apakah sebelumnya pernah ada ISK atau tidak. Ya, ISK kambuh atau tidak. Pasiennya perempuan atau laki-laki, karena kalau laki-laki biasanya ini infeksi ISK-nya lebih parah. Dan kita masukkan ke dalam ISK yang komplikata atau komplikasi. Nah, kemudian ada tidaknya gejala-gejala urologik seperti kolik renal, piuria, hematuri, adanya hematuri persisten, adanya mikroorganisme ya yang jarang, mikroorganisme yang penyebab yang jarang. Artinya biasanya kan mikroorganisme yang sering itu E. coli, tapi kita jumpai ada Pseudomonas sp atau Proteus sp. Nah, ini hati-hati karena kalau Proteus sp ini salah satu faktor risiko untuk pembentuk batu. Setelah ISK, dia akan menjadi batu saluran kemih kalau penyebabnya si Proteus sp. Nah, apakah dia ISK berulang dengan interval di bawah sama dengan 6 minggu, kan? Nah, kemudian komplikasi ISK. Komplikasi ISK adalah ada 2 jenis ya klasifikasinya, Bang. Yang pertama, ISK yang sederhana. ISK sederhana itu kita sebut sebagai ISK uncomplicated, non complicata. Bagaimana ISK yang sederhana ini? ISK-nya akut, contohnya tipe yang sistitis, bukan karena obstruksi, bukan penyebabnya karena batu atau karena tumor, dan bukan perempuan hamil. Ini yang kita sebut sebagai ISK yang sederhana. Kalau ISK yang komplikata atau complicated, ISK selama kehamilan atau ISK pada pasien DM. Nah, kemudian apalagi? Kemudian ada basil urea asimptomatik atau BAS. BAS ini apa? BAS ini kita jumpai adanya resiko untuk pyelonefritis dan diikuti dengan penurunan laju filtrasi glomerulus. Jadi, pasiennya ini terinfeksi oleh bakteri yang batang, basiluria. Contohnya E. coli. Nah, tapi tidak ada klinisnya. Nah, jadi basiluria asimptomatik ini nanti bisa meningkatkan resiko terjadinya pyelonefritis. Nah, kemudian komplikasi selanjutnya itu ada pyelonefritis emphysematus. Ini sering terjadi, sering disertai dengan shock sepsis dan nefropati akut vasomotor atau AVH. Kemudian ada abses perinefrik, salah satu komplikasi dari pasien ISK dengan DM. Kemudian komplikasi selanjutnya batu saluran kemih, nefrolithiasis, sekitar 41%. Kemudian obstruksi ureter, sumbatan ureter, sekitar 20% komplikasi yang terjadi. Nah, ini morbiditas ISK selama kehamilan. Artinya, pasien yang hamil disertai dengan ISK akan menyebabkan resiko-resiko terjadinya pyelonefritis, bayi yang lahir itu prematur, kemudian pasiennya menjadi anemia, kemudian bisa menyebabkan pregnancy induced hypertension. Nah, ini kalau misalnya penyebabnya basil dan tidak diobati.
Kalau ISK terjadi pada trimester 3, bayi yang dikandungnya bisa mengalami retardasi mental. Kemudian pertumbuhan bayinya bisa terhambat, bayinya bisa lahir dengan kecacatan otak, cerebral palsy, ini kerusakan yang permanen. Kemudian paling parah nanti bisa menyebabkan fetal death. Ya, bayinya bisa meninggal dalam kandungan. Nah, pemeriksaan penunjangnya, yang pertama kita lakukan analisa urin rutin atau kultur urin, ya, atau bisa juga pemeriksaan mikroskop urin segar. Kita akan lihat di sana jumlah kumannya per mililiter urin. Nah, atau bisa juga kita lakukan pemeriksaan USG atau radiografi, di mana kalau radiografi ini kita lihat foto polos perutnya, Bang. Nah, sebenarnya nggak terlalu bermakna kalau untuk foto polos perut. Kalau USG bisa nampak. USG nanti di sistitis ada penebalan pada kandung kemihnya. Nah, kemudian kalau radiografi bisa foto polos perut, pilografi IV, atau micturating cystogram. Nah, atau bisa juga kita lakukan isotop scanning, tapi yang ini sangat jarang. Biasanya kita lakukan analisa urin rutin, kultur urin, kemudian pemeriksaan mikroskop urin segar. Nah, baru kita lihat berapa kadar bakterinya, berapa kadar leukosit di urinnya. Nah, kita lihat seperti itu. Nah, untuk manajemennya, tata laksananya, untuk ISK bawah, kita prinsipnya intake cairan yang banyak. Jadi pasiennya itu harus minum cairan yang banyak. Ya, banyak minum, kemudian berikan antibiotik yang kuat, dan lakukan alkalinisasi urin. Jadi urin semakin asam, maka semakin mengundang banyak bakteri. Jadi harus kita alkalinisasi urin. Bisa dengan pemberian bikarbonat. Nah, untuk terapi antibiotik secara empiris, bisa kita pakai ampicillin 3 gram atau trimethoprim 200 mg. Nah, terapinya kita berikan selama 5-10 hari. Nah, kalau pasiennya infeksi yang berulang, reinfeksi, nah, disertai dengan faktor predisposisi, ya, maka faktor predisposisi misalnya ada batu sebelumnya, maka kita berikan antimikroba, ya, tambah koreksi faktor resikonya. Misalnya dia ada batu, maka koreksi batunya. Kalau tidak ada faktor predisposisi, maka cukup berikan cairan yang banyak dan diedukasi cuci kemaluannya setelah bersenggama, tambah terapi antimikroba. Nah, kalau kita mau pakai trimethoprim yang takaran tunggal, bisa kita pakai trimethoprim 200 mg. Tapi kalau misalnya mau kita kombinasi dengan sulfamethoxazole, ya kan, trimethoprim sulfamethoxazole atau cotrimoxazole, ya, sering digabungkan sebagai cotrimoxazole, nanti dosisnya bisa 960 mg. Biasanya 1 kali 1, ya, Bang. Nah, terapi antibiotik jangka lama sampai 6 bulan bisa kita berikan kalau penyebabnya itu mikrobanya si Chlamydia. Kalau Chlamydia kita beri tetracycline. Kalau mikrobanya anaerob kita beri quinolone. Bisa pakai Cipro, fluoxacin 2 kali 500 mg. Nah, sampai di sini Bang, ada yang mau ditanya? Masih belum, Dek. Suaranya ada macet-macet, Bang? Belum. Oke, lanjut ya, Bang. Nah, untuk ISK atas ini kita bagi tadi kan ada pyelonefritis akut. Kalau pyelonefritis akut, pasiennya kita rawat inap, ya, Bang.
Kalau dia sistitis, ISK bawah boleh rawat jalan. Tapi kalau pielonefritis akut, kita rawat inap, ya kita berikan infus dan terapi antibiotik yang secara parenteral minimal 48 jam. Nah, indikasi rawat inap pada pasien yang pielonefritis akut. Pertama, pasiennya gagal mempertahankan hidrasi yang normal, ya. Kemudian dia nggak bisa, artinya dia nggak bisa banyak minum, ya, harus kita pasang infus. Atau toleransi terhadap antibiotik oralnya jelek, artinya dia nggak bisa lagi kita kasih antibiotik oral, harus diberikan antibiotik yang intravena. Kemudian pasien tampak sakit berat, kemudian sebelumnya udah pernah terapi oral tapi gagal, maka harus kita rawat inap. Kemudian kalau misalnya kita butuh investigasi lanjutan, misalnya kita curiga ada tumor, ada obstruksi nih di ginjal, ada tumor, maka harus kita lakukan misalnya pemeriksaan selanjutnya, bisa USG atau CT scan ginjal, nah maka bisa kita rawat inap. Kemudian ada faktor predisposisi untuk ISK yang berkomplikasi. Nah, pasiennya ada DM, nah ini kan berarti masuk ke ISK komplikata, maka harus kita rawat inap. Ada komorbiditas seperti DM tadi, kehamilan, atau usia tua. Nah, menurut Infectious Disease Society of America, 1 dari 3 alternatif antibiotik IV yang dianjurkan adalah yang pertama golongan fluoroquinolone, ya, golongan yang ujungnya sasin-sasin. Yang kedua bisa diberikan aminoglikosida tambah ampicillin. Ya, aminoglikosida contohnya gentamisin atau streptomycin. Kemudian cefalosporin spektrum luas. Bisa cefixim, bisa ceftriaxone. Nah, bisa dikombinasi atau tidak dengan si aminoglikosida. Kalau pasiennya hamil gimana? Kalau pasiennya hamil kan Bang, kita lihat pasiennya diperlukan terapi antibiotik. Kalau misalnya dia hamil tapi pasiennya tidak diperlukan antibiotik, maka cukup irigasi saja dengan cairan yang banyak. Cukup berikan cairan yang banyak pada pasien yang hamil sebenarnya, karena pemberian antibiotik itu malah takut efek samping ke janinnya. Tapi kalau misalnya memang dibutuhkan antibiotik, ya setiap perempuan hamil dengan basiluria asimptomatik maka wajib mendapatkan terapi antimikroba. Maka pilihan terapi antimikroba untuk pasien hamil ini ada di sini, Bang. Untuk pasien hamil, terapi antimikrobanya ada di sini. Kita pakai golongan AAC, amoxicillin, ampicillin, cefalosporin. Ya, cefalosporinnya bisa cefixim, ceftriaxone, atau bisa juga pakai ini, nitrofurantoin atau trimetoprim sulfamethoxazole. Nah, ini kalau misalnya mau diberikan dosis tunggal, artinya sekali pemberian saja. Kalau mau diberikan terapi 3 hari, ya bisa kita pakai amoxicillin 3 kali 500 mg, ampicillin 4 kali 250 mg, ya tetap AAC. Kemudian boleh pakai levofloxacin 1 kali 2,5, nitrofurantoin atau trimetoprim sulfamethoxazole. Nah, kalau penyebabnya karena pemasangan kateter, ya, bakteri patogen yang terkait dengan bakteri urea dengan kateterisasi, contohnya seperti bakterinya itu paling sering tadi kan si Staphylococcus. Nah, tapi bisa juga bakteri-bakteri yang lain seperti E. coli, Enterococcus, Klebsiella, Pseudomonas, Proteus, Enterobacter, dan bisa juga disebabkan oleh jamur Candida. Maka biasanya bakteri ISK yang disebabkan oleh kateter, Bang, itu nggak hanya satu bakteri, ya.
dia bukan hanya mikroba tunggal, tapi banyak mikrobanya, polimikroba. Jadi bisa aja Staphylococcus tambah E. coli, Staphylococcus tambah Enterococcus, dan sebagainya. Nah, ini gejala klinis. Nah, gejala klinis, pasien datang dengan gejala akut, dysuria, frekuensi, dan urgensi. Lihat karakteristik pasiennya. Kalau pasiennya sehat, tidak hamil, kemudian riwayatnya jelas, maka pertimbangkan pasiennya, diagnosisnya adalah sistitis tanpa komplikasi. Ya, tidak perlu kultur urin, pasiennya bisa pulang, kemudian kita bisa berikan perawatan melalui telepon manajemen. Jadi cukup berikan obat oral saja. Tapi kalau anamnesanya tidak jelas, ada faktor risikonya, maka pertimbangkan sistitis tanpa komplikasi atau PMS. Kita lakukan pemeriksaan urinalisa, kultur, dan pemeriksaan yang lainnya, ya, pemeriksaan pelvis bisa kita periksa juga pakai foto polos. Kalau misalnya dia pria dengan nyeri di daerah perineumnya, nyeri di daerah prostat, daerah pelvis, maka pertimbangkan adanya prostatitis akut. Nah, kalau prostatitis akut, maka nanti pasiennya keluhannya demam, disertai ada nyeri pada saat RT, perabaan rectal toucher, pada saat colok dubur, pada saat kita raba si prostatnya, dia merasa nyeri, kemudian ada pembesaran prostat di sana. Nah, maka kalau terjadi seperti itu, tetap kita lakukan pemeriksaan urinalisa dan kultur, dan pertimbangkan evaluasi dari urologi. Kalau pasiennya baru saja pemasangan kateter atau ada di situ kateternya, maka pertimbangkan KUTI. KUTI ini singkatan ya Bang. Intinya nanti singkatannya ini Catheter Association Urinary Tract Infection. Jadi Catheter Association Urinary Tract Infection. Jadi penyebab infeksi dari traktus urinarinya adalah si kateter. Maka kita ganti atau cabut kateternya, kemudian lakukan urinalisa dan kultur, kemudian kultur darah bila ada gejala demam. Nah, kalau pasien-pasien yang lain pertimbangkan ISK komplikasi, tetap kita urinalisa dan kultur, cari adanya abnormalitas fungsi maupun abnormalitas anatomi dari saluran kemihnya. Nah, ini kalau misalnya gejala akutnya nyeri punggung, mual muntah, demam, ya, kita bagi menjadi dua, pasiennya tidak hamil atau pasiennya ada hamil atau ada DM. Hamil atau DM. Kalau pasiennya tidak hamil, pertimbangkan pyelonefritis tanpa komplikasi. Nah, kalau misalnya dia tidak ada komplikasinya, masih bisa pyelonefritis akut, kita lakukan pertimbangan rawat jalan. Tapi pertimbangkan, artinya bisa dua ya, bisa rawat jalan atau rawat inap. Yang kita pertimbangkan apa? Kita pertimbangkan pasiennya pernah nggak ISK sebelumnya, pernah nggak diobati secara oral. Kalau udah pernah diobati secara oral, kemudian sekarang nggak sembuh, maka itu udah masuk pertimbangan. Maka harus kita lakukan rawat inap. Rawat inap. Tapi kalau misalnya dia hamil, ya, kemudian ada DM, nah pertimbangkan pyelonefritis, kultur urin, kultur darah, dan kita rawat inap. Nah, pasien keluhannya sama, nyeri punggung, mual muntah, demam, pasien dengan tanda dan gejala infeksi sistemik, dan tidak ada gejala yang jelas, maka pertimbangkan ISK komplikasi atau pyelonefritis. Hati-hati, ini bisa menyebar menjadi sepsis, maka harus cepat dipertimbangkan etiologinya apa, apakah E. coli, apakah Staphylococcus, apakah Enterococcus, kultur urin dan kultur darah, maka kemudian berikan antibiotiknya. Nah, ini antibiotik kalau misalnya dia ISK bawah tidak berkomplikasi, bisa kita berikan Trimetoprim sulfamethoxazole, ya. Kemudian ciprofloxacin, levofloxacin. Nah, kalau dia
akut berkomplikasi, kita berikan ini secara injeksi. Cefepime 2 kali 1 gram. Atau bisa ampicillin tambah gentamisin 4 kali 1 sampai 2 gram. Atau bisa gentamisin tambah ampicillin 1 kali 3 sampai 5 mg per kilogram berat badan. Kalau wanita hamil ini, kemudian untuk terapi lainnya, sekarang udah sering juga, sering kita jumpai nanti pemakaian nitrofurantoin 4 kali 100 mg per hari untuk 10 hari. Kalau terapinya gagal, maka lanjutkan sampai 21 hari. Kalau bakterinya persisten atau kambuh, ya, maka kita berikan, kita panjangkan lagi nitrofurantoinnya. Kemudian salah satu pencegahan untuk pasien yang mau hamil, kita berikan juga nitrofurantoin supaya tidak terjadi ISK. Nah, ISK tadi kan Bang bisa disebabkan oleh bakteri, bisa disebabkan oleh jamur. Kalau misalnya yang disebabkan karena jamur, penyebab paling sering itu yang spesies Candida. Nah, jadi kita sebut dia sebagai funguria, bukan bakteri uria lagi, tapi funguria. Nah, kita bagi menjadi dua, ada yang simpel, ada yang kompleks. Yang simpel kalau dijumpai pada saat kultur urin, ini buat di sini Bang, ISK karena jamur. ISK karena jamur. Nah, sama kadarnya kalau dijumpai lebih dari 10⁵ ml per organisme. Nah, per mililiter organisme. Itu yang simple. Yang kompleks dia melibatkan infeksi saluran kemih bagian atas dan kultur darahnya juga positif. Infeksi jamur pada saluran kemih kebanyakan adalah infeksi oportunistik. Artinya biasanya memang infeksi oleh bakteri-bakteri yang oportunistik, dan ini sering terjadi pada pasien bakteri, jamur-jamur yang oportunistik, dan disebabkan oleh terjadi pada pasien dengan sistem imun yang rendah. Sering terjadi pada HIV atau pada pasien-pasien autoimun seperti SLE, pada pasien-pasien yang mendapatkan terapi steroid berkepanjangan. Nah, ini sering terjadi ISK jamur. Yang paling sering tadi spesiesnya adalah si Candida. Nah, pendekatan diagnosisnya, penderita dapat tanpa gejala atau gejalanya gejala-gejala seperti disuria dan frekuensi, gejala-gejala ISK bawah. Adanya faktor resiko, imunosupresan, pasien yang diabetes. Diabetes itu kan pasiennya mengalami imunosupresi juga, maka sering terinfeksi oleh jamur. Penggunaan antibiotik atau steroid yang jangka panjang, atau penggunaan kateter urin yang jangka panjang. Pemeriksaan fisik sama seperti ISK pada umumnya, kemudian penunjangnya sama juga kultur urin, urinalisa, bisa CT scan dan IVP. Nanti kita lihat ada terbentuk gambaran fungus ball atau fungal ball di saluran kemihnya. Untuk tata laksananya adalah untuk yang infeksi simpel, kita stop antibiotik yang biasa digunakan pada pasien. Nah, kalau dia pakai kateter, lepas kateter urinnya. Bila cara ini tidak berhasil, maka lakukan irigasi saluran kemih dengan menggunakan amphotericin B untuk membunuh si jamurnya juga. Kalau infeksi yang kompleks, terutama ISK jamur, kita berikan amphotericin B intravena. Kemudian untuk mengurangi efek sistemik seperti menggigil, demam, dan kaku yang berhubungan dengan terapi, maka berikan premedikasi steroid. Simple dengan kompleks di mana bedanya? Nah, kalau yang simpel dengan kompleks nanti bedanya gini aja, Bang. Iya ya. Kalau yang simpel dijumpai kultur urin lebih dari 10⁵ si jamurnya ada. Kalau yang kompleks infeksi saluran kemih bagian atas ditambah dengan
pada saat kultur darahnya juga positif. Jadi intinya kalau yang kompleks, kultur urin positif, kultur darah positif. Harus ada kultur darah ya. Nah, kultur urin positif, kultur darah positif. Positif. Tapi kalau simple cuma kultur urin tapi di atas 100.000 berarti ya? Ya, hanya kultur urin saja. Oh, Dan oke. biasanya kalau yang kompleks itu ada penyakit-penyakit penyerta seperti penyakit-penyakit yang imunosupresan. DM, HIV, XLE gitu lah, autoimun ya? Iya bang, yang Oh, penyakit-penyakit oke. melemahkan sistem ini. Oke, nah jadi bisa untuk mengurangi demam, menggigil dan lain-lain bisa kita berikan steroid atau berikan meperidin atau berikan ibuprofen, berikan dantrolen. Nah, jika ada fungul bol dijumpai, maka ambil fungul bolnya secara perkutaneus, kemudian lanjutkan irigasi pelvis dengan si amphotericin B. Oke, sampai di sini bang, ada yang mau ditanya? Udah, belum ada deh. Coba kita lihat ini ya bang, soalnya. Nah, soal nomor 1. Seorang wanita usia 38 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan buang air kecil sedikit-sedikit namun sering. Sudah dialami sejak 2 hari. Keluhan disertai rasa sakit dan panas pada daerah kemaluan. Pasien juga sering merasakan otot pinggangnya rasa tegang pada saat BAK. Pada pemeriksaan fisik didapatkan nyeri tekan suprapubik. Dari hasil urinisa dijumpai adanya leukosit. Apa kemungkinan diagnosa pasien tersebut? Ini kan ada, abang nangkapnya di sini ada leukosit kan, Dek? Ini pasti sudah ada suatu tanda peradangan ya. Berarti kan nggak mungkin kalau ke arah batu ya, batu Ya, nggak mungkin. Berarti C nggak mungkin, pasti antara A, B, D, E lah ya, tistis semua itu ya kan. Ya, bang. Kemudian di sini yang khas lagi nyeri tekan suprapubik katanya. Nyeri tekan suprapubik itu kan berarti dia di daerah apa ya tadi itu ya. Berarti kalau abang rasa pyelonephritis bisa kita singkirkan. Iya, bisa bang. Ya kan? Ya, mantap. Karena ini dia demam tinggi. Demam tinggi. Tambah nyeri pinggang. Nyeri pinggang, nyeri ketok kan? Oke, glomerulonephritis pun bisa juga kita singkirkan abang rasa. Ya, iya bang, betul. Betul kan? Nah, abang kalau antara dua nih, ya sistitis atau uretritis. Nah, kalau dia ada nyeri tekan suprapubik, berarti itu kan tempatnya vesika urinaria ya kan bang? Vesika urinaria, iya. Berarti lebih tepat ke sistitisnya dia bang? Sistitis ya. Oke, berarti jawabannya sistitisnya bang? Iya. Nah, memang sebenarnya sulit juga kita bedakan sistitis dengan uretritis. Uretritis ini ada juga keluhan nyeri saat BAK. Nah, tapi nggak ada keluhan sering buang air kecil, nggak ada keluhan nyeri tekan suprapubik. Karena kenapa pasiennya sering buang air kecil? Jadi ini vesika urinaria ya kan bang? Ini vesika urinarianya. Di sini ada uretranya. Jadi di vesika urinarianya ini sedang mengalami peradangan, infeksi. Nah, jadi karena dia lagi peradangan, vesika urinarianya ini sangat sensitif. Sedikit aja masuk urin ke dalam, padahal sedikit, urinnya masih sedikit segini, nggak sampai setengah, seperempat. Ini udah bisa merangsang si vesika urinarianya untuk berkontraksi. Beda dengan vesika urinaria yang sehat. Dia harus penuh dulu, udah penuh dia teregang vesika urinarianya, barulah kita merasakan sesak buang air kecil, sesak pipis, barulah dia kontraksi. Tapi kalau pasien yang mengalami infeksi saluran kemih, karena terlalu sensitif akibat peradangan, jadi sedikit aja terisi urin dia langsung keluar ininya bang, pipisnya. Jadi langsung sesak kencing, makanya pasiennya mengalami sering kencing. Sering buang air kencingnya sedikit-sedikit namun sering. Sering, sistitis ya. Oke bang. Oke deh. Kalau yang ini bang, udah ada jawabannya sini bang. Tapi nggak apa-apa bang.
Oke, seorang perempuan berusia 26 tahun datang berobat ke poliklinik penyakit dalam dengan keluhan nyeri pada saat berkemih sejak 3 hari. Pasien mengaku baru menikah seminggu yang lalu. Pada pemeriksaan fisik didapatkan suhunya demam tinggi, terdapat nyeri pada pinggang kanan, menggigil dia. Udah jelas lah dia, udah ada nyeri pinggang, menggigil. Hasil pemeriksaan laboratorium HB nggak masalah, tapi leukosit tinggi. Itu jenis leukositnya itulah ya 0090 710. Urium nggak ada masalah, kreatinin nggak ada, urin lengkap, protein positif 1, glukosa ruangan pandang besar, leukositnya 20 deh, leukositos apa, ada leukosit di urinnya, ada kristal juga. Berarti kalau di sini batu nggak mungkin ya kan. Sitis tadi udah bisa kita singkirkan karena kan nggak keluhannya coba nyeri kan, tapi nggak ada sedikit-sedikit di sini kan, bisa kita singkirkan juga ya kan. Abang ambil keputusan tadi di sini sebetulnya oke lah, karena demam ya, demam sering nyeri saat berkemih, sama satu lagi tadi nyeri pinggang itu bisa kita ambil pyelonefritis. Mantap. Karena demam ya Bang. Demamnya dilihat di sini 39,5. Nah, jadi kalau sistitis ISK bawah dia nggak akan sampai demam tinggi. Keluhannya itu hanya anyang-anyangan, frekuensinya meningkat saja. Itu kenapa dibuat obatnya fluoroquinolone obatnya ya? Golongan fluoroquinolone berarti termasuk yang sinsin. Apa Abang kadang-kadang lupa-lupa yang sasin-sasin. Sasin ya. Yang sasin-sasin. Ciprofloxacin, levofloxacin, ofofloxacin. Nah, yang sasin-sasin. Kalau aminoglycoside berarti yang ini Genta ya, Gentamisin, streptomycin ditambah itu dengan ya kamu buat Dedek, dengan kalau ampicillin ya, ini ampicillin. Ampicillin ini kan golongan beta-lactam. Sama dia dengan amoxicillin. Abang nanti ini agak gawat di sini nih. Nah, nanti kan Bang Fikri buatkan juga nanti catatan obat gitu kan Bang. Bantulah Bang Dek. Iya, bantulah Bang di sini. Ini kalau cephalosporin ada 5 generasinya kalau cephalosporin ini Bang. Generasi 1, 2, 3, 4, 5. Nanti Fikri buatkan satu catatan khusus antimikroba Bang. Golongannya, cara kerjanya. Iya, nanti pelan-pelan. Iya Bang. Kalau cephalosporin apa nih? Kalau cephalosporin kan berdasarkan generasinya Bang. Golongan generasi 3 generasinya, ya. Generasi 1, generasi 2. Kalau ISK kita ketiga kita pakai kan? Tadi ya kan? Iya. Jadi nanti ingat kalau cephalosporin ini pasti dia ada cef-cefnya Bang, ceftriaxone. Cefixim ya. Ceftriaxone, cefixim. Habis itu ceftazidime, cefotetan. Nah, kayak gitu dia Bang. Ada cef-cefnya, walaupun nggak semua, ada juga yang nggak pakai cef. Tapi cara kita enak menghafalnya ada cef-cefnya dulu. Baru nanti kita bagikan per generasinya. Gitu Bang, generasi 1, 2, 3, 4, 5. Baru apa lo obat hipertensi ini udah masuk antibiotik ya kan Dek? Iya. Memang banyak kali ya Bang. Iya, itu lagi ya, pelan-pelan lah insya Allah. Kita bantuan bisa tuh Bang. Iya, amin. Kalau ini Bang? Nah, coba Bang, coba ya. Seorang perempuan, udah ada pula itu. Seorang perempuan berusia 24 tahun berobat ke poliklinik penyakit dalam dan keluhan dari pada anamnesis pasien mengaku baru menikah seminggu yang lalu. Pada pemeriksaan fisik tidak terdapat demam nggak ada, terdapat nyeri tekan pada suprasimfisis, sama yang kayak tadi kayaknya enggak. Hasil laboratorium menunjukkan HB nggak ada masalah, leukosit pun bagus, hitung jenis LED nggak masalah, urium bagus, kreatinin nggak masalah ya, urin lengkap, protein ada, leukositnya ada tuh ya, leukosit sama kristal dijumlahin. Di sini
Abang udah bisa menyingkirkan batu kandung keji, batu udah nggak ada lah ini. Habis itu ditekan suprapubik kan nggak dijumpai, udah bisa kita singkirkan glumero sama pielo, ya kan? Abang bisa menyingkirkan sistitis karena dia nggak sedikit-sedikit kencingnya. Betul bang. Nah, Sip. cocok kan? Itu aja lah Ya. Bang rasa. Walaupun Ya, memang berarti abang yang sangat uritis. sulit antara A dan B ini memang. Memang kayak susah kita karena gejalanya tumpang tindih ya bang. Iya. Tapi betul, analisa bang tadi betul karena dia nggak Iya. ada kencing sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Kemudian dia bilang nyeri tekan suprapubiknya mana tadi di sini? Ada nih di atas tuh. Terdapat Nomor nyeri 3. tekan suprasimfisis. Sebenarnya ada. Jadi patokannya itu nanti di ini bang, di frekuensi. Karena memang di suprapubik itu kan masih ada sedikit uretra itu kan ada 3. Anterior, middle, sama posterior ya kan bang. Nah, jadi masih ada bagian uretra yang posterior. Nah ketika ditekan suprapubiknya, uretranya bisa aja tertekan kalau memang kebetulan uretra yang posterior yang mengalami infeksi. Nah kalau ini bang? Coba teman-teman. Oh, oke. Creatinine 0,7 dari hasil urin lengkap leukositoria ada ya. Hasil biakan urinnya 10/4. Nah, baru keluar nih. 10/4. Dia nggak 10/5. Ya. Berarti dia apa tadi? Aduh, lupa bang kan. 10/5 yang apa tuh tadi? Pokoknya dia kan ada juga kumannya tuh E. coli. Apakah diagnosa pasien ini pun kayaknya kalau abang rasa pielonefritis bisa kita singkirkan kan dua-dua. A sama B bisa kita singkirkan? Bisa bang. Bisa kan? Oke. Bisa bang. Bentar ya. Dia kayak nyinggung bakteria ini. Kenapa dia buat 10/4 di situ ya? Hasil biakannya bentar ya. Anyang-anyangan. Dulu bisa diri. Demam nggak ada ya? Demam nggak ada bang. ISK bisa nah tadi pikir pancing bang. Dia kalau misalnya ada gejala tapi rupanya bakterinya nggak sampai 100.000, namanya itu SUA, sindrom uretra akut. SUA itu nama lainnya adalah cystitis abacterialis. Jadi memang ini nyempil tadi bang, nyempil di sini dia bang. Di sini dia. Itu dia kan. Jadi memang kayak gini bisa juga masuk dibuat sama penguji bang ya kan. SUA sulit dibedakan dengan sistitis. Dia klinisnya sangat miskin, artinya klinisnya sangat sedikit, disertai kadar bakteri di urinnya itu juga sedikit, di bawah 10/5. Jadi tadi kan 10/4 disebut sistitis abacterialis. Baru nanti si SUA itu ada 3 lagi dibagi kelompoknya. Nah, berarti ini yang piuria ya, yang piuria dia bang. Kalau nanti berubah soalnya dia bilang SUA yang mana? SUA yang piuria. Karena E. coli CFU-nya 10 Kenapa kita pilih itu? Kenapa bang? Betul. 10 iya karena 3 sampai 10/3 habis itu E. coli. Baru kalau seandainya yang nomor 2 leukositoria 10-50 gitu. Iya. Dan chlamydia. Penyebabnya itu bukan E. coli lagi, chlamydia dia. Baru tanpa piuria tapi kayaknya sering piuria atau leukositoria nih kayaknya. Iya mungkin ya kan? Iya bang. Oke. Bakteri. Oke. Nomor baru terbuka abang tentang apa ini dia. Ini
Ini belum Nomor nih. ini Bang, Seorang selanjutnya. perempuan 25 tahun dalam seorang perempuan 25 tahun dalam kehamilan trimester pertama. Oh, satu lagi Abang tanya. Iya Bang. Masalah kehamilan ini trimester tidak ada mempengaruhi pengobatan. Trimester 1, trimester 2, trimester 3 sama semua. Kalau dari tabelnya sama aja sih semuanya Bang. Gimana, Pip? Aman ya? Kalau Oh, dari sama tabelnya ya. sama. Oke, ya udah. Tapi kalau misalnya komplikasinya nanti yang berbeda Bang. Kayak di sini tadi kan Oh, ada dia makin komplikasi yang berbeda. ribet ya, makin Komplikasinya berbeda. Tapi kalau untuk pengobatan yang dia sama. ya sampai fatal death itu ya. Yang sampai fatal death. Nah, Iya. oke Bang. Ini. Oke, coba lanjut lagi, Dek. Ini nama dia tadi. Trimester pertama datang ke praktek saudara karena ditemukan bakteri pada kencingnya saat pemeriksaan kehamilan. Pasien menyangkal keluhan demam nggak ada, nyeri pinggang pun nggak ada, atau gangguan berkemih nggak ada. Hasil laboratorium sebagai berikut: hemoglobin bagus, leukosit bagus, trombosit bagus, urinnya pun tinggi, mikroskopnya pun tinggi 10/5. Kita singkirkan 10/3 ya kan? Iya kan? Ini kan 10/5 udah bisa kita singkirkan. Sisis nggak ada di sini, nyeri saat gangguan berkemih nggak ada masalah, udah bisa kita singkirkan. Batu saluran kemih nggak ada masalah, kayak mana kita bilangnya? Apalah gangguan ini, nyeri pinggang nggak ada ya? Nyeri kolik kalau Ya batu kan? saluran kemih itu nyeri kolik kan Bang? Nyeri koliknya nggak ada kan? Sindrom akut di mana nih ya? Uretra akut kayak mana? Yang tadi Bang. Yang tadi yang dia cystitis abacterialis. Nah, sindrom uretra akut. SUA tadi. SUA. Ya udah. SUA nggak ada. Berarti ya di SK kok. Dia ada ISK komplikata, ada yang non komplikata ya, Dek kan? Iya, dia ada yang komplikata, ada yang non komplikata. Intinya gini Bang, kalau ISK yang komplikata itu perempuan hamil atau DM. Hamil atau DM. Oke. Tapi kalau ISK yang non komplikata, ini perempuan sehat. Perempuan sehat, dia tidak hamil, tidak DM, perempuan sehat. Jadi laki-laki di mana? Laki-laki sebenarnya masuk ke komplikata dia Bang. Laki-laki masuk ke komplikata, anak-anak masuk ke komplikata. Satu lagi pos pemasangan kateterisasi. Itu juga masuk ini ke komplikata dia Bang. belum pikir jelas ini. Tadi lupa pas sampai di sana lupa. Ini paling sering ini. Oke. Berarti kalau seumpamanya ISK komplikata kita bagi dua ya. ISK ada dua, ada komplikata dan non komplikata. Kalau komplikata itu perempuan yang hamil dan DM, ya kan? Kalau seandainya ISK non komplikata perempuan yang sehat. Oke. Perempuan sehat aja ingat. Jadi kayak mana seandainya laki-laki itu itu udah pasti masuk ke perempuan komplikata. Ya. Iya, masuk ke komplikata dia. Anak-anak pun masuk ke yang kemana namanya, ke non komplikata ya. Komplikata Bang. Oh iyalah. Kita tambahkan di sini ya Bang. Boleh. Tadi di sini kan ada juga tadi di sini, cuman kurang. Komplikata berarti tambah dia laki-laki, anak-anak, sama pos kateter ya Bang. Pemasangan kateter. Oke. Sip. Nah, selanjutnya ini Bang. Mana Dek? Yang ini Bang. Seorang
perempuan 20 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan nyeri saat berkemih sejak 3 hari terakhir. Sering berkemih, demam tidak ada, mual dan muntah tidak ada. Pada pemeriksaan tanda vital sign didapati vital sign bagus, nadi bagus, nafas pun bagus, suhu nggak ada demam, dan pemeriksaan fisik hanya dapatkan nyeri tekan suprapubik. Tidak didapatkan balotemen ginjal, oke, nggak masalah ya ginjal. Pada pemeriksaan urin porsi tengah, ini kok menyinggung urin porsi tengah pula dia. Didapati leukosit, oke, berarti ada leukosit, bakteri positif 2, antibiotik apa yang dipakai? Bentar ya, abang mau tengok diagnosanya dulu nih, apa diagnosanya? Diagnosanya berarti sering-sering berkemih, sistitis betul? Betul Bang. Betul Sistitis dia ya, Bang. oke. Sistitis ya. Tahu abang Dek sekarang. Duh, ayolah belajar terus kita ya Dek. Sistitis berarti obatnya tadi apa ya? Kayaknya sebut yang ini salah dosis ya. Kayak yang A kan salah dosis Yang tuh A ya. salah dosis. Bukan. Nah, Ya kan? yang A salah dosis dia Bang. Yang C yang C betul tapi harinya salah kayaknya ya. 5 hari aturnya itu, bukan? Iya Bang. Betul. Baru yang E pun salah dosis. Yang D ini apa? Nitrofurantoin. Ini biasanya kita pakai kalau dia udah relapse, komplikasi. baru kita pakai nitrofurantoin. Oh, betul ya relapse tadi ya. Yalah, betul lah berarti B lah ya. Iya Bang. Jadi ada ini dia Bang. Pikir mau jelas ya di sini kira-kira. Sistitis dia ini dia tata laksananya Bang. ISK bawah memang first line-nya dia trimethoprim sulfamethoxazole. Kan terima yang itu tadi. Inilah si cotrimoxazole. Kombinasi dia nih Bang. Kombinasi antara trimethoprim dengan sulfamethoxazole. Dosisnya 960. Jadi 2 kali 160 per 800. Maksudnya 160-nya itu si trimethoprimnya, sulfamethoxazole-nya 800. Jadi kalau ditambahkan 960 kali 2 selama 3 hari. Sama kayak potri juga berarti ya. Ya, cara-cara ngapalnya. Iya. Sebenarnya kan ini si kotri nih Bang. Cotrimoxazole, tapi golongannya trimethoprim sulfamethoxazole. Cotrimoxazole itu kotrinya itu si trimethoprim, moxazolnya itu si sulfamethoxazole. Nah, gabungan dia. Kalau mau kasih trimethoprim aja 2 kali 100 mg saja, Bang. Trimethoprimnya saja. Aduh, jadi semuanya 3 hari. Semuanya 3 hari kecuali nitrofurantoin. Dan amoxicillin, amoxiclav itu baru 7 hari. Jadi kalau abang jumpa pilihan harinya 5 hari, itu udah pasti salah. Pilih 3 atau 7. Gitu, setuju. Oke. Paham abang. Oke, selanjutnya. Tadi dia ada singgung urin porsi tengah, nggak ada tambahan dari situ deh. Gini Bang. Urin porsi tengah dia ada tadi dia bilang. Urin porsi tengah itu sering disebut apa itu? Midstream. Jadi kan Bang, ini cara pengambilan spesimen urin. Iya. Cara pengambilannya ada nggak di sini? Berarti kan dia maksudnya ada dari dia di tengah lah kan, jadi jangan diambil pas di awal gitu kan? Jadi sebenarnya nanti kayak gini dia Bang, berhubungan dengan ini. Kalau misalnya dia ambil dari midstream urin pancaran tengah, kita pakai 10 pangkat 5 ini Bang. 10 pangkat 5 bakterinya barulah kita katakan dia ISK. Jadi kenapa enggak harus urin pancaran tengah? Jadi cara urin pancaran tengah itu kan ini uretra, nanti bilang sama bapaknya, Pak, nanti pertama Bapak kencingkan dulu, ini jangan ditampung. Baru Bapak tahan. Setelah Bapak tahan, baru Bapak ambil tampungannya, Bapak Bapak tampung yang setelah pengeluaran pertama. Berikutnya setelahnya. Habis itu Bapak tahan lagi di akhir.
Nah, Bapak singkirkan tampungannya, kemudian sisanya Bapak keluarkan semua. Jadi fungsi yang pertama, aliran pertama tadi, menyapu bersih mikroorganisme yang ada di uretra. Flora normalnya, Bang. Jadi tinggallah bakteri yang memang mikroba penyebab infeksinya. Jadi flora normalnya udah dibuang, tinggallah mikroba penyebab infeksi. Itu di tengah kita ambil. Di akhir itu sisa-sisa dari flora normal yang ada di vesika urinaria. Jadi paling baik memang midstream, urin pancaran tengah. Kalau seandainya dia nggak bisa kencing full blast misalnya, pasiennya nggak bisa kencing misalnya BPH, kita ambil dari mana? Bisa langsung fungsi suprapubik, langsung tusuk dari urinnya, vesika urinarianya. Kalau bakteri gram negatif, berapapun bakterinya, 1, 2, 3, langsung tegak dia ISK. Tapi kalau bakteri gram positif, dia harus beberapa ribu, 1000, 2000, 3000, seperti itu. Tapi kalau pasiennya sedang pemasangan kateter, bagaimana kadar yang harus dipatokannya? 10⁻². Jadi 100 CFU per mililiter itu sudah tegak ininya ISK-nya, Bang. Nah, kayak gitu dia, Bang. Oke, ada yang mau ditanya, Bang? Kira-kira paham? Sudah. Oke, Bang. Nah, jadi memang rata-rata yang paling bagus midstream karena settingan pasiennya normal. Kalau dia normal pasti midstream. Tapi kalau dia nggak bisa kencing, ya, entah dia BPH, entah memang dia nggak bisa kencing, barulah kita buat di fungsi suprapubik, ya kan, Bang? Kalau dia pasang kateter, patokannya dia 10⁻². Oke, kalau ini, Bang? Berikut. Seorang perempuan 20 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan nyeri saat berkemih sejak 3 hari terakhir. Pasien juga mengeluh sering-sering berkemih. Nah, sering-sering berkemih. Demam nggak ada, mual muntah nggak ada. Pada pemeriksaan tanda vital bagus, nadi pun bagus, napas bagus, demam pun nggak ada. Pada pemeriksaan fisik hanya dapatkan nyeri. Tekan suprapubik. Nah, di suprapubik ini nyeri. Tidak didapatkan balut teman ginjal. Oke, pyelonephritis kita singkai tekan. Pada pemeriksaan urin polsi tengah didapatkan leukosit banyak, erosit bakteri ada. Pasien kemudian dilakukan bedah urin, 10⁻5. E. coli udah jelas ISK lah, Dek. Betul? Iya, Bang, ISK ya, Cocok Bang. kan? Cocok, Bang. Di SK kan? Udah 10⁻5. Yang mana nih, Bang? Nyeri tekan suprapubik? Bentar ya. Nyeri tekan suprapubik, maksudnya apa nih? Mau bilang apa? ISK yang mana dia, Bang? Mau komplikata atau bawah? Apa ISK nih? bawah Mau atau bilang yang apa? atas? Bawah ISK lah. bawah atau Bawah yang ya kan? atas? Yang bawah ya. Oke, sip. Bawah yang kan? sistitis ya, Bang? Sistitis. Oke. Sistitis. Nah, ini sebenarnya nggak ada di pembahasan kita, Bang. Ini cukup Abang hafalin aja, mana tahu keluar ya kan. Jadi E. coli itu dia memiliki faktor virulensi. Faktor virulensinya bisa menghindari fagosit. Artinya dia bisa kebal terhadap fagosit. Faktor virulensinya itu si lipopolisacharida side chain. Jadi ketika datang makrofag mau memfagosit si E. coli yang ada di saluran kemih, si LPS ini, LPS lipopolisacharida side chain ini akan melawan si fagosit sehingga dia bisa resisten atau tahan terhadap fagosit. Jadi ini Abang ingat aja, mana tahu keluar lagi nanti lipopolisacharida side chain. Side chain. Ya. Oke. Selanjutnya ini, Bang. Pada pasien wanita 28 tahun baru saja menikah, kata kunci lah itu ya, datang dengan keluhan nyeri saat berkemih disertai keluhan sering-sering berkemih. Arahkan ke sistitis juga ini kayaknya. Warna urin keruh sejak 2 hari lalu. Pada revisi dapati demam enggak, nyeri tekan. Iyalah sistitis ya. Untuk diagnosisnya, oke, urinalisis boleh. Abang sebetulnya paling bagus urinalisis, kultur urin, sama USG. Kenapa tes beta HCG ya? Nah, karena mau
dia kan baru saja menikah. Oh, Kita mau iya, menyingkirkan iya. hamilnya, Bang. Iya. Hamil Oke. positif atau negatif. Iya. Sebenarnya memang kan bisa juga hamil itu salah satu keluhannya kan tanda awalnya telat haid, kemudian dia mual muntah karena HCG-nya meningkat. Kemudian bisa juga kalau misalnya perutnya itu hamilnya udah besar, kan di secara anatomi antara uterus dengan vesika urinaria kan berdekatan, Bang, saling berbelakang-belakangan, ya kan? Nah, ketika si uterusnya membesar, pasti dia mendesak urin, vesika urinaria. Jadi vesika urinarianya ini terangsang untuk mengalami kontraksi. Jadi sedikit aja ada air kencing yang masuk ke vesika urinaria, dia akan merasakan sesak kencing. Jadi seperti ISK, padahal karena uterus yang membesar. Nah, jadi bisa juga terjadi pada kehamilan. Makanya dites juga beta HCG urinnya, Bang. Oke. Semuanya perempuan kasusnya ya, Dek? Karena memang paling sering perempuan. Secara anatomi, dia memang anatominya yang mendukung ISK. Pasien wanita usia 20-an. Pasien juga pernah mengalami keluhan serupa. Relapse. Keluhan serupa tahun lalu dan berulang lagi 1 bulan lalu. Pasien diketahui pekerja PSK dan rutin mengkonsumsi pil KB atau Jadi tadi abang singgung sedikit, dia kalau seandainya dia dengan mikroorganisme yang sama, namanya resisten, bukan? Salah ya? Resisten atau relapse? Mikroorganisme yang sama dia apa? Relapse. Oke. Kalau dia berbeda, reinfeksi. Oke. Bentar ya, Dek. Ke wanita oke. Sering senggama oke. Penggunaan KB hormonal, riwayat infeksi saluran sebelumnya. Iya, setuju Abang B. Kalau cocok ini ekologi vagina ini enggak lah ya. Mikroorganisme kausalnya enggak ya. Biasanya gini-gini paling panjang jawabannya nih. Tapi kenapa dia enggak paling panjang ini? Nomor B, ya kan, Dik? Salah ya, ekologi enggak ada ya. Karena di kasus jelas tentang ekologinya ini ya. Enggak jelas dikatakan kayaknya ya kan? Nah, jadi kan dia bilang jawabannya jenis kelamin. Jenis kelamin wanita, iya. Sering senggama, iya. Penggunaan KB hormonal juga salah satu faktor risiko. Riwayat infeksi saluran kemih sebelumnya. Iya. Virulensi dari mikroorganisme casual. Ini kan nggak dibilangnya mikroorganismenya yang mana. Jelaskan. Nggak dijelaskan. Dia berulang apakah mikroorganismenya sama atau berbeda. Kalau tadi memang dia bilang sama, yang relapse, berarti ini bisa masuk nanti, Bang, virulensi dan mikroorganisme yang kausal. Jadi karena virulensinya terlalu kuat atau pengobatan kita yang terlalu lemah. Nah, kalau ekologi vagina itu umumnya sama sebenarnya pada beberapa individu. Yang berbeda ekologi vagina dengan si penis pria. Nah, jadi yang paling benar memang si jawabannya yang B, Bang. Kalau ekologi vagina kecuali dia bilang vaginanya ada mengalami kelainan, ada fistula di sana. Nah, baru masuk ekologi vaginanya salah satu faktor risiko. Nah, seperti itu, Bang. Ya, ngerti. Kalau ada kelainan di vaginanya baru. Tapi kalau normal enggak. Oke. Ini berikutnya. Selanjutnya ini, Bang. Pasien laki-laki usia 35 tahun, 6 bulan pasca transplantasi ginjal dengan terapi imuno. Oke, dia nyinggung imun rendah ini. Pasien datang ke poliklinik dengan keluhan tidak nyaman di daerah pinggang. Oke, masalah ya udahlah. Pielonefritis ya, Dia ya. Riwayat demam disangka pasien membawa hasil. Oke, setuju, Abang. Setuju.
Oke, Sebentar, jadi batu ginjal kenapa tidak? Bisa kita singkirkan bentar dulu. Batu ginjal nggak ada kolik ya? nggak ada kolik. Kenapa Tapi ini batu ginjal riwayat demam disangkal, berarti kolik dia bukan ya? infeksi nih. Urinalis sih. Oh, oke, ya. Iya, oke. Oh, ini kan Bang, Setuju. ini maksudnya kayak gini. Oh, Pasiennya baru saja melakukan transplantasi ginjal dengan terapi imunosupresan. Jadi kaitannya ke sini Bang. Ini pasiennya belum menjadi pyelonefritis, tapi masih perjalanan menjadi pyelonefritis. Perjalanan karena apa? Karena ada riwayat. Nah, ini dia. Nah, ini basiluria asimptomatik. Nah, di sini dia masuk ke dalam basiluria asimptomatik. Di mana basiluria asimptomatik ini keluhannya seperti itu. Belum ada gejala yang khas, tapi udah ada infeksi yang terjadi tapi gejalanya belum khas. Nah, ini kalau kita tunggu sebentar lagi akan menjadi resiko terhadap pyelonefritis. Nah, jadi kaitannya ke sini memang kurang khas soalnya itu tadi, Bang. Iya, belum khas dia. Oke. Karena kan dia bilang juga hanya keluhan yang tidak ada dan bakteri negatif, kultur urin masih negatif. Dia bilang berpotensi menyebabkan apa? Karena dia baru saja mengalami transplantasi ginjal. Artinya kan ada port di entry di situ, tempat masuknya bakteri. Nah, yang dilakukan transplantasi adalah ginjal. Ginjal ini kan nanti kalau parenkim ginjal yang mengalami infeksi namanya si pyelonefritis. Tapi kalau tadi misalnya buli-buli atau vesika urinaria, barulah dia risikonya kepada sistitis. Jadi ini jawabannya yang pyelonefritis. Sip. Ini Bang. Seorang wanita berusia 25 tahun datang ke UGD dengan keluhan nyeri pinggang kanan. Sejak 1 minggu terakhir semakin memberat, demam ada, hilang timbul sejak 1 minggu terakhir. Mual muntah juga ada. Pasien sudah berobat ke dokter praktek sebelumnya dan didiagnosis dengan pyelonefritis akut. Sudah diberikan obat tetapi belum membaik. Hasil urinalisis pasien saat ini dalam batas normal. Faktor penyebab urinalisis negatif palsu adalah setuju Abang B. Itu negatif palsu. Ya kan? Telah mendapat dia udah dapat obat. Kalau perempuan nggak mungkin tidak ditemukan batu saluran kemih ya mungkin karena dia udah makan obat antibiotik, keluhan semakin memberat, nggak ada disinggung kayaknya. Keluhan telah berlangsung 1 minggu. Kayaknya Allah memang paling ini untuk masalah negatif palsu itu. Gimana Bang? Ya kan? Atau tadi kan pilihan yang udah Fikri ajari tadi kan pemakaian antimikroba, banyak minum air putih kalau nggak salah ya. Banyak minum air, apalagi itu ada 5 tadi, lupa Bang. Ada banyak minum air, minum obat, ada 5 tadi tuh. Ya. Dia udah minum obat, banyak minum air. Lupa. Ini dia Bang. Itu dia kan tua itu Bang ini dia. Terapi diuretik sebelumnya. Kemudian waktu pengambilan sampel tidak tepat. Biasanya pagi-pagi memang kita ambil dia Bang. Pagi-pagi ya. Nah, itulah. Nanti kadang-kadang soal dibuatnya pagi pula lagi. Tapi kok seandainya, tapi kan tetap antimikroba. Kadang-kadang mau dibuatnya semua tuh. Ya Bang? Kadang-kadang mau dibuatnya semua itu. Berurutan, tapi makanya yang nomor paling bagus ya tetap mikroba lah. Jadi kan memang yang paling tepat dia udah mendapat terapi antimikroba. Kalau jenis kelamin perempuan bukan pengaruh. Tidak ditemukan batu, dia nggak ada hubungan. Jadi nggak ada. Yang lainnya kurang tepat. Yang paling tepat memang terapi antimikroba. Seorang wanita berusia 25 tahun datang ke IGD dengan keluhan nyeri pinggang kanan. 1 minggu terakhir semakin memberat, demam ada, hilang timbul sejak 1 minggu terakhir. Soalnya tadi nih ya, mual dan muntah. Pasien sudah berobat ke dokter praktek sebelumnya dengan oke.
Sudah diberikan obat tetapi oke, pasien kemudian dirawat inap. Indikasi rawat inap, indikasi rawat inap pada pasien ini dengan penyakit akut. Abang rasa iya setuju sih. Kan ini soal yang tadinya, tapi dia mau dirawat, dia nanya apa indikasi rawat Ya. inapnya. Ya, memang pas ya Bang, dia yang Ya, dodol ya kan. setuju. Dia udah mendapat Setuju, antibiotik Bang. oral tapi klinis belum ada Membaik. perbaikan. Jadi Iya, memang perbaikan. jawaban dari pilihannya pun memang mengikuti buku kali. Jadi insya Allah kalau kita memang hafal mati bukunya itu kan Bang, mudah-mudahan dapat ya Bang. Karena memang Amin. fotokopi buku kali ya Bang. Iya. Nomor 3. Seorang perempuan berusia 26 tahun hamil usia 35 minggu datang ke poliklinik penyakit dalam dirujuk dari dokter kandungan dengan membawa hasil pemeriksaan urin positif 1, glukosa nggak ada, eritrosit 4, leukositnya ada, kolesterol nggak ada, silinder nggak ada, bakteri ada. Dari anamnesis tidak didapatkan keluhan nyeri BAK ataupun nyeri pinggang. Pada pemeriksaan fisik, tekanan darah bagus, nadi bagus, suhu bagus, respiratif bagus. Komplikasi yang paling sering muncul pada pasien ini adalah ini berarti belum ISK dia kan? Bentar. Leukositnya, oh iyalah ya, ini ISK. Dia nanya komplikasi berarti kan? Iyalah, setuju abang ya, Dek. Ya, ini sebenarnya kayak tadi ya kan Bang. Dia bakterinya udah positif, dari anamnesis tidak dijumpai adanya keluhan nyeri BAK maupun nyeri pinggang. Ini sebenarnya masuk ke dalam basil urea. Masuk juga di dalam basil urea. Betul. Jadi kayak apa tadi penekanan dari penekanannya. Apa tadi bayinya itu, iya betul. Iya, berarti komplikasi yang sering mungkin nanti pielonefritis. Bayi prematur apa tuh? Anemia sama ini selain yang lainnya komplikasi dari ISK yang hamil. ISK hamil tadi kan bayinya bisa prematur, bisa mengalami anemia, pregnancy induced hypertension. Kalau dia udah trimester ketiga bisa mati anaknya, bisa cerebral palsy, bisa cerebral palsy, bisa retardasi mental dan lain sebagainya. Oke. Sampai di sini Bang, ada yang mau ditanya? Alhamdulillah belum ada, Dek. Nah, jadi sebenarnya kan ada satu materi lagi, kan kita janjinya 2 pertemuan hari ini, tapi kayaknya kan udah mau maghrib. Kira-kira kita lanjut nanti malam atau besok, nanti, Bang? Nanti aja lah, enggak? Nanti malam aja, Bang. Gimana bagusnya? Boleh, terserah. Abang enaknya gimana? Nanti malam atau besok? Kalau besok Abang ada kosong jam berapa? Kosong Abang. Kosong bebas. Kalau besok atau pagi? Kayak mana? Enggak, bagusnya gimana? Kalau Fikri gimana bagusnya, malam atau besok? Abang oke aja. Kalau besok pagi Abang bisa? Boleh. Jam? Besok pagi jam 10 ya, Bang. Jam 10 BSK ya? Ya, BSK, Bang. Biar Abang baca-baca juga. Materinya udah Bang kasih? BSK belum ya? BSK Fikri ambil dari IPD sih, Bang. Kalau nanti ada tambahan dari ada konsensus, nih, abang kasih ini sedikit cocok, ya. Bang. Biar Fikri tambahkan ya, Bang, hari malam ini. Cocok berarti besok aja biar Fikri bisa persiapkan dulu ya, Bang. Siap. Oke, sip, Bang. Bang, makasih banyak ya, Bang. Sama-sama ya. Kekurangan, semangat ya, Bang. Amin. Ya, sama-sama kita semangat ya, Dek. Tutup dengan doa penutup majelis ya, Bang. Amin. Dek, kemana Bang Jailan udah sembuh? Masih di sana dia, Bang. Kamu di mana? Fikri udah di Medan, karena kami pisah pulangnya. Kami duluan, orang tuh masih di sana kemarin. Loh, di Medan ya? Kenapa nggak jumpa kita? Fikri kan juga isoman kan, Bang. Takut juga Fikri nih jumpa orang. Oh iya. Kan kontak ya kan, Bang. Nah. Iyalah. Ya udahlah, sehat-sehat lah kita semua ya. Fikri kan sampai Medan tuh hari Rabu, Kamis kemarin kan, Bang. Ini sebenarnya sekarang kan masih agak mindeng ya kan, Bang. Agak flu. Nah, agak mindeng. Jadi takut juga nanti Abang udah mau ujian juga kan. Kontak-kontak juga nanti menularkan pula. Tapi kalau nanti Fikri balik ke Aceh itu hari Minggu, Bang. Minggunya ada ngajar. Jadi kalau misalnya gini pun nggak mau jumpa boleh juga. Tapi sebenarnya lebih enak dari Zoom karena bisa di-record ya kan, Bang? Iya, gini pun nggak apa-apa. Karena bisa di-record. Kalau kita jumpa nggak bisa di-record.
Oke. Mm-mm. Oke Bang, makasih Nanti banyak ya minta, Bang. Mudah-mudahan ya, lulus. Amin. amin. Ya Assalamualaikum. Bang. Waalaikumsalam. Makasih ya Bang. Ya.